Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Jadi kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil bandingan kelompok kami yang beranggotakan Andi Saputra Utagalung, Iksan Ansori, dan Yosika Stefanis Tom. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya. Aplikasi Aljabar Boolean. A. Jaringan pensaklaran atau switching network. Saklar adalah objek yang mempunyai dua buah status, buka dan tutup. Kita dapat mengasosiasikan setiap perubahan di dalam fungsi boolean sebagai saklar dalam sebuah saluran yang dialiri listrik, air, gas, informasi atau benda lain yang mengalir. Secara fisik, saklar ini dapat berupa keran di dalam pipa hidrolik, transitor atau dioda dalam rangkaian listrik, dispatcher pada alat rumah tangga atau sembarang alat lain yang dapat melewatkan atau menghambat aliran. Selanjutnya. Tiga bentuk saklar paling sederhana. Yang pertama, bisa kita lihat output B hanya ada jika dan hanya jika X dibuka menjadi X. Dan yang kedua, output B hanya ada jika dan hanya jika dan X dan Y dibuka menjadi XY. Yang ketiga bisa kita lihat pada gambar berikut. B. Sirkuit elektronik. Komputer dan peralatan elektronik lain dibuat dari sejumlah rangkaian atau sirkuit. Sirkuit menerima masukan dan keluaran berupa pulsa listrik yang dapat dipandang sebagai 0 atau 1. Aljabar Boolean digunakan untuk memodelkan sirkuit elektronik. Elemen dasar dari sirkuit adalah gerbang atau gate. Sirkuit elektronik dimodelkan dengan sejumlah gerbang logika atau logic gate. Setiap gerbang mengimplementasikan sebuah operasi boolean. Ada 3 macam gerbang dasar. Yang pertama AND, OR, dan NOT. Sirkuit yang dibentuk oleh kombinasi beberapa gerbang logika disebut sirkuit logika. Secara fisik, sirkuit logika diimplementasikan sebagai rangkaian listrik spesifik, tetapi rangkaian listrik di luar pembahasan buku ini. Sirkuit yang kita bahas di dalam buku ini memberikan keluaran yang bergantung pada masukannya. Rangkaian tidak menyimpan keadaan saat ini, dengan kata lain tidak memiliki kemampuan memori. Sirkuit semacam ini disebut juga sirkuit kombinasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan teman kami. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini yang pertama penyederhanaan fungsi boolean. Yang pertama, menyederhanakan fungsi boolean artinya mencari bentuk fungsi lain yang ekivalen tetapi dengan jumlah literal atau operasi yang lebih sedikit. Contohnya f x y sama dengan x y tambah x y tambah y disederhanakan menjadi f x sama dengan x tambah y. Ketiga, dipandang dari segi aplikasi aljabar boolean, fungsi boolean yang lebih sederhana berarti rangkaian logikanya juga lebih sederhana. Menggunakan jumlah gerbang logika lebih sedikit. 3 metode yang dapat digunakan untuk menyederhanakan fungsi boolean. Yang pertama, secara aljabar menggunakan hukum-hukum aljabar boolean. Yang kedua, metode peta Karnaugh. Yang ketiga, metode
McCluskey atau metode tabulasi. A. Penyederhanaan secara aljabar. Jumlah literal di dalam sebuah fungsi boolean dapat diminimumkan dengan trik manipulasi aljabar. Sayangnya tidak ada aturan khusus yang harus diikuti yang akan menjamin menuju ke jawaban akhir. Metode yang tersedia adalah prosedur yang cut dan tree yang memanfaatkan postulat, hukum-hukum dasar, dan metode manipulasi lain yang sudah dikenal. Contohnya di sini, sederhanakan fungsi-fungsi boolean berikut ini. X, Y sama dengan X pangkat koma Y. Penyelesaian. X, Y sama dengan X dalam kurung X pangkat koma Y. Sama dengan XX pangkat koma tambah XY. Hukum distributif. 0 tambah XY, hukum komplement, sama dengan XY, hukum identitas. Yang B, beta Karnaugh. Yang pertama, beta Karnaugh atau KMAP merupakan metode grafis untuk menyederhanakan fungsi boolean. Yang kedua, metode ini ditemukan oleh Maurice Karnaugh pada tahun 1953. Beta Karnaugh adalah sebuah diagram atau peta yang terbentuk dari kotak-kotak atau berbentuk bujur sangkar yang bersisian. Ketiga, tiap kotak merepresentasikan sebuah minterm. 4. Tiap kotak dikatakan bertetangga jika minterm yang merepresentasikannya berbeda hanya satu buah literal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Andi Utakalu. A. Contoh penyederhanaan fungsi boolean. Di bawah ini diberikan beberapa contoh penyederhanaan fungsi dengan metode beta Karnaugh agar pembaca dapat lebih memahami penggunaan metode tersebut. Kunci penyelesaian minimasi fungsi dengan beta Karnaugh terletak pada cara kita mengumpulkan kotak-kotak yang berisap. Contohnya bisa kita tengok di gambar yang ditampilkan. Ya, selanjutnya. Beta Karnaugh untuk 5 ubah. Beta Karnaugh untuk 5 ubah dibuat dengan anggapan ada 2 buah peta, 4 ubah yang disambungkan. Demikian juga untuk 6 ubah dianggap ada 2 buah peta, 4 buah ubah yang disambungkan. Setiap subpeta ditandai dengan garis tanda ganda di tengah-tengahnya. 2 kotak dianggap bertetangga jika secara fisik berdekatan dan merupakan pencerminan terhadap garis ganda. Contoh peta 5 ubah. Kita lihat di sini gambarnya. Pada peta di atas, karena di atas M31 akan berdekatan dengan M20M dan M15 dan selanjutnya. Selanjutnya 3. Penyederhanaan rangkaian logika. Teknik minimalisasi fungsi boolean dengan beta Karnaugh mempunyai terapan yang sangat penting dalam penyederhanaan rangkaian logika. Penyederhanaan rangkaian dapat mengurangi jumlah gerbang logika yang digunakan, bahkan dapat mengurangi jumlah kawat masukan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian dari hasil diskusi kami. Kami akan buka tanya jawab jika ada yang mau bertanya. Sekian dari hasil diskusi kami ucapkan terima kasih.